Madrasatul Ruh. Nah, kalau Madrasatul Ruh itu, roh ini banyak kan tidak tahu kita, makanya sering ditanyakan. Nama jasad saya adalah Muhammad. Nama roh saya tidak ada yang tahu. Hanya Rasulullah dan Allah yang tahu nama roh. Karena apa? Karena memang kita punya abul jasad, umul jasad, abul roh dan umul roh. Yang menjadi abul dan umul jasad kita adalah orang tua kita sendiri. Orang tua kita sendiri yang menamakan kita dengan nama apapun yang diberikan tafa'ul, menjadi doa nama itu. Sedangkan abul roh adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian umul roh istri-istri Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu semuanya bersaudara. Saudara apa? Saudara dalam roh. Di dalam Al-Quran juga dikatakan an-nabiyyu awla bil mu'minina wa azwajuhum ummahatuhum. Nabi itu jauh lebih aula dibanding dengan orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Sedangkan istri-istri Nabi adalah ummatuhum, ibu roh mereka. Ibu roh mereka. Itu sebabnya nanti ketika kita meninggal di alam barzakh, kita ditanya man ikhwanuka, siapa saudaramu? Bukan si fulan saudara saya yang paling besar, si fulan saudara saya yang paling kecil, si fulan nomor 2, nomor 3. Tapi adalah al-mu'minuna wal muslimuna kulluhum ikhwan. Itu saudara roh yang ditanyakan. Saudara roh. Jadi para ahli tasawuf mengatakan bahwa dulu arwah kita ini ziarah kepada Nur Muhammad SAW. Dapat kita ketahui seberapa banyak roh kita itu berziarah kepada Rasulullah SAW, kelihatan pada seberapa banyak kita berselawat. Kalau dia banyak kita berselawat di dunia, berarti dia banyak roh kita itu dulu berziarah kepada Rasulullah SAW. Nah, qalb ini, kenapa qalb yang karena memang kalau syariat itu kan ibadat qaulan wa fi'lan wa niyatan. Sedangkan kalau tarekat ibadah lisan, lebih banyak ibadah lisannya. Nah, kalau tasawuf ibadahnya qalb, ibadah qalb. Barulah nanti setelah itu ada sir, ada sir. Maka ini yang menjadi kontroversi ya, orang-orang yang bekerja tentang masalah zikir huwa, kemudian hu, bahkan anak. Memang kalau tidak masuk ke dalam lingkaran itu akan sulit untuk bertemu, karena masing-masing berjalan melalui layar sendiri-sendiri. Ketika berbicara tentang hal itu, maka masing-masing akan berpegang kepada konsepnya sendiri. Itu sebabnya dulu Tajuddin As-Subki yang ahli hadis ingin mengetahui apa sebenarnya hakikat daripada tasawuf itu. Begitu juga sebenarnya Ibnu Athaillah kan ahli fikih sebenarnya. Dia ingin mengetahui ini yang namanya tasawuf. Ibnu Taimiyah juga, dia ahli fikih dan ahli hadis. Dia ingin tahu tasawuf, tapi dia tidak menamakan apa ajarannya itu tasawuf, tapi tazkiyatun nafs. Kalau Ibnu Athaillah, dia tasawuf juga Ibnu Athaillah, cuma disebutkan tazkiyatun nafs. Memang semuanya sama, tujuannya adalah untuk membersihkan roh, membersihkan sir, membersihkan apa, kalau membersihkan nafs, kemudian membersihkan jasad. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mengetahui hati kita itu masih hidup atau sudah mati? Mungkin secara jasadi dia masih hidup karena bisa menjadi salah satu unsur kehidupan di mana dia berdetak jantung ini. Kalau itu sebenarnya jantung bukan hati. Yang hati itu di sini di kanan. Di kanan. Jadi kalau itu hati, ketika kita zikir, ada zikir lisan, ada zikir qalb, ada zikir roh, ada zikir sir. Zikir lisan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau zikir qalb itu huwa, Allah yang jantung. Sedangkan zikir
Sir huwa itu adalah huwa itu adalah termasuk zikir ruh. Kalau hu itulah zikir sir kita. Tapi hu itu seringkali tidak kedengaran, hanya di dalam hati. Makanya banyak orang begini, kalau umat Islam umat Islam dia misalnya baru pulang dari minuman keras, dia sudah berzina, dia sudah berjudi, dia juga mabuk minuman keras. Karena Allah masih sayang kepada dirinya, dibuat dia menabrak tiang listrik sampai pecah kepalanya. Tapi dia sempat mengatakan tidak sempat mengatakan la ilaha illallah, tapi sempat. Nah ini oleh ahli tarekat dikatakan dia sirnya sedang berzikir. Maka dia bisa termasuk orang yang terhapus dosa-dosanya dengan sebab dia berzikir sir itu. Jadi tanda daripada hati kita itu hidup ataupun mati kalau dia senang terhadap kebagusan-kebagusan yang kita lakukan, baik kebagusan itu sifatnya jasadi, maka berarti hati kita tetap masih hidup. Sebaliknya apabila kita tidak punya sedikit pun rasa bangga, ya kan? Rasa bangga itu bukan rasa ujub, ya. Bukan rasa ujub. Kalau ujub itu, ya Allah, ujub ini luar biasa, dosanya yang paling luar biasa. Bahkan sebesar apapun dosa kita, kalau dibandingkan dengan ujub, misalnya apa? Ada orang tidak punya dosa, dia meyakini bahwa dia tidak punya dosa, lalu dia ujub dengan sebab dia punya dosa itu, maka dosa daripada ujubnya ini jauh lebih besar daripada penyesalan orang yang mempunyai dosa besar yang sebesar-besarnya. Ada orang yang tidak mau peduli dia pernah melakukan kebagusan atau kejahatan, dia sama saja. Dia sama saja. Ketika dia berbuat baik, dia tidak senang. Yang begitu-begitu buat saya biasa saja itu sebenarnya. Saya tidak punya pengaruh pada hati saya yang begitu-begitu. Padahal dia baru berbuat bagus yang sangat luar biasa. Dia mungkin saja membangun masjid, bangun pondok pesantren, dia bantu juga anak-anak yatim, dia bangun panti asuhan. Tapi dia tidak merasa senang. Jadi ingat, senang dan ujub berbeda. Dia tidak merasa senang. Kalau senang itulah faragul qalbi inda esari, yaitu merasa plong di dalam hati ketika dia berbuat bagus. Sebaliknya, dia tidak menyesal sedikit pun ketika dia melakukan perbuatan terlarang. Sebesar apapun perbuatan terlarang dia lakukan, dia tidak pernah akan menyesal sedikit. Misalnya salah satu dosa besar, dia bunuh orang, dia besar sekali dosanya, dia bunuh orang, tapi dia tidak menyesal sedikit pun, tidak ada penyesalannya. Berarti hatinya di saat itu sedang mati. Maka sebaliknya, kalau dia senang di saat dia baru selesai melakukan perbuatan bagus, dia sangat menyesal ketika terlanjur berbuat dosa, berarti hatinya masih hidup. Al-Musannif rahimahullahu ta'ala, wa innama kana dzalika, dan hanya saja adalah yang demikian itu, min qibali anna a'mal al-'abdi al-hasanata, dari mana datangnya kegembiraan atas perbuatan bagus yang dia lakukan dan penyesalan atas perbuatan jahat yang dia lanjut lakukan. Assalamualaikum. Min qibali anna a'mal al-'abdi, yaitu dari arah bahwa perbuatan hamba al-hasanah, perbuatan hamba yang bagus itu, wasai'at dan yang jahat, alamatani, yaitu menjadi tanda, dua-duanya menjadi tanda, ala wujudi ridallahi ta'ala,
atas adanya keredaan Allah Ta'ala anil abdi terhadap hamba, wa syuhdi alaihi, dan murkanya Allah Ta'ala atas hamba itu ketika dia melakukan perbuatan terlarang. Tadi kalau